www.radiomesra.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore insan mesra dimanapun Anda menyimak program kami di sore hari ini. Seperti biasa selama bulan Ramadan hadir obrolan sore Ramadan yang akan berbicara terkait iman dan Islam dengan tema-tema tertentu. Namun selain itu ketika kita masuk dalam pembahasan tema tersebut, Anda ingin bergabung dan berkomunikasi, silakan di 0853 95350907 atau mungkin melalui kolom komentar. Dan yang pasti program ini bisa disimak melalui link www.radiomesra.com, Facebook di Mes Radio Parepare dan Radio Manual di 102,8 FM. Untuk hari ini kita akan membahas terkait memelihara lingkungan hidup dan menjaga kebersihan. Ya, seperti itu Bang Ude ya. Iya. Baik, sebelum kita memulai kita akan mendengarkan tadarus Al-Qur'an oleh Sikri. Silakan Anda Sikri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha'u nurrifahum fala sariqa lahum wa la hum yunqadhun إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو نشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم يخصمون فلا يستطيعون ترصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul aliyul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim. Ya, kita sudah mendengarkan Sikri. Ya, Taib. Karena kebetulan tadi sedikit berhalangan Bang Ude sehingga acara ini agak telat. Banyak sekali kegiatan ini Bang Dimas. Lagi hujan lagi jadi banyak terhambat. Sudah ada pertanyaan ini dari produser. Belum dimulai dialog ya. Ya, tapi alhamdulillah sudah menemani kita Insan Mesra untuk di sore hari ini. Nah, Insan Mesra sekali lagi 085395350907 Anda bisa gunakan untuk berinteraksi bersama kita untuk sore hari ini. Tapi sebelumnya kita masuk di pembahasan terkait memelihara lingkungan hidup dan menjaga kebersihan. Kita akan mendengarkan dulu ulasan terkait fadilah untuk malam yang ke-18. Silakan. Baik, Insan Mesra di mana saya berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, Insan Mesra, bahwa kita berada pada malam ke-18 bulan Ramadan dengan tema sebentar malam memelihara lingkungan hidup dan serta menjaga kebersihan. Adapun fadilah pada malam ke-18 sebentar malam, siapa beribadah karena Allah
dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan dari Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah pahala, maka akan mendapatkan ridha Allah atas orang mukmin dari kedua orang tuanya. Jadi sebenarnya gini, maknanya ini sesungguhnya itu Bang Dimas, bahwa orang beribadah sebentar malam itu yang pertama itu dia akan mendapatkan ridha Allah. Lalu yang kedua juga akan mendapatkan ridha dari kedua orang tuanya. Jadi sejalan dengan hadis Nabi, ridha Allah, ridha walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Jadi ridha Allah itu tergantung ridhanya kedua orang tua, dan murka Allah itu juga tergantung murkanya kedua orang tua. Yang paling tinggi sesungguhnya di sini adalah ridha Allah sesungguhnya. Jadi ridha Allah itu tergantung ridhanya orang tua. Bahkan hampir seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan mulai malam pertama sampai malam terakhir nanti Ramadan, selalu orang mencari ridha Allah saja. Jadi yang paling tinggi sesungguhnya ya ridhanya Allah. Artinya kalau Allah meridai kita, ya tidak jadi, semuanya jadi. Jadi apapun yang kita inginkan kalau Allah ridha, semua begitu. Kita ibadah salat, kita sujud kepada Allah, kita memberi fakir miskin, anak yatim piatu nafkah kepada mereka, semuanya karena berharap ridha Allah. Jadi ridha Allah itu sama dengan kasih sayang Allah. Ya, Masya Allah. Saya pernah dengar Pak Ustaz ada kisah, mohon diluruskan kalau salah. Itu ada yang protes karena puasanya banyak, sholatnya taat, terus kemudian dimasukkan ke neraka. Dia protes. Allah bilang bahwa kalau kau mau hitung-hitungan itu tidak cukup untuk dibandingkan, dan ada juga yang hanya memberikan air minum pada anjing ternyata bisa masuk surga. Ya kan di sini ibadah itu sesungguhnya yang kita nilai itu adalah kualitasnya ibadah kita ya, bukan kuantitasnya. Jadi meskipun ya perbuatan itu boleh jadi sedikit, tidak terlalu banyak, tetapi karena Allah meridai perbuatan itu, itulah menyebabkan kita dalam surganya Allah. Jadi kan gini, bahwa aktivitas seluruh ibadah kita lakukan kan itu hanya berharap dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makanya banyak orang yang ibadahnya banyak, tetapi boleh jadi isinya tidak ada. Dia hanya beribadah karena mungkin hanya ingin dilihat oleh orang. Boleh jadi hanya ingin dipuji oleh orang. Boleh jadi dia beribadah, dia bersedekah, dia menyumbang atau apa saja karena hanya ingin viral di mata manusia, tapi tak ingin viral di mata Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu sesungguhnya akses ibadah kita yang paling tinggi adalah itulah anta'budallah wa illam takun tarah wa innahu yaraka. Jadi engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya, tapi kalau tak mampu melihatnya, maka fa illam takun tarah wa innahu yaraka. Maka Allah lah yang melihat kamu. Jadi kita beribadah itu karena memang Allah ingin, Allah yang melihat kita, bukan kita ingin melihat Allah. Dan bukan kita ingin dipuji oleh manusia, tapi kita hanya ingin memperoleh pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Oke, kita terima dulu. Saya dah bawa pulpen juga. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu puasa masuk kolektif. Alhamdulillah. Menurut ceritanya orang kita sudah turun gunung ini. Iya. 15 itu 17 di puncaknya. Puncaknya gunung. Puncaknya turun gunung ini. Jadi biasa kok 16, 17 Loyawa. Hanya menyamannya Pak. Isoro-soro penelin no. Sab masjid semakin turun. Semakin maju. Ada kemajuan. Jadi begini Bang Ude. Oke. Ini kan zakat harta ya. Iya. Jadi saya ambil contoh pribadi saya umpama. Saya punya zakat harta, tapi ada rasa ingin maju sebagai RW ke depan. Ingin maju. Tapi zakat hartaku itu saya berikan orang, tapi dengan kata-kata, lo kan tuh maju. Lo kan maju, anggar-anggar kan maju. Iya. Ya maksudnya, apakah zakat harta itu bisa dipakai untuk membuat kita jadi maju dan dipilih? Oke. Perannya warga tidak maju mata jeru itu Oke. Oleh zakat harta. Yang kedua Bang Ude, itu kan ada namanya pembunuh bayaran dengan pembunuh yang ikut undang-undang. Yang namanya ikut undang-undang kan Indonesia ini tidak terlalu namanya hukuman mati. Tapi kan biasa mau ke hukuman mati. Dia ini kita makar mati tuang jeru tahu ya.
Ya meru jadi curiga, jadi kadang kita itu dulu gembong narkoba. Ya. Pure tembak mati tapi dia semakar ada namoga mati atau tadinya. Mereka Ya, curiga jadi nih. pertanyaan bangun. Ini yang membunuh di penjara dosanya adakah atau tidak ada dengan pembunuh bayaran yang disuruh untuk membunuh karena mungkin orang itu sakit hati. Ulu kayak apa diri hatiku. Jadi yang mana di sini dosanya besar atau yang mana tidak punya dosa karena sama-sama ada bayaran. Yang membunuh di lembah itu dibayar oleh negara. Yang membunuh disuruh orang dibayar sama orang. Jadi bayaran sama-sama ada. Oke. Assalamualaikum Bang Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama membunuh ini, menghilangkan nyawa. Al-qatil wal maqtul finnar. Ya. Orang yang dibunuh dengan orang yang membunuh sama-sama masuk neraka. Ya. Tapi kita bukan itu dulu, kita bahas. Kita dulu ke zakat harta ya. Ya, zakat harta, silakan. Zakat harta saya ada sekitar 50 juta misalnya saya kumpul. Tapi saya mau maju ke PIL RW misalnya atau PIL RT dipilih saya. Saya bagikan saja dengan catatan bahwa saya mau maju. Ini ini namanya perbuatan batil ya. Tidak boleh kita lakukan begitu karena bukan peruntukannya seperti itu. Zakat itu baik zakat fitrah atau zakat mal itu peruntukannya hanya 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa bani sabil wal amilina 'alaiha. Jadi ada 8 golongan di situ. Maka kalau kita pakai ini zakat harta untuk maju ke PIL RW, nah kita tidak bisa bedakan mana yang fakir miskin di situ, mana yang yatim piatu. Mungkin ada yang pas dengan golongannya, boleh jadi meskipun pas dengan golongannya, tapi bukan di situ tujuannya. Ya, niatnya tujuannya pasti ini, sudah beda. Iya, tujuannya itu zakat harta adalah meringankan beban fakir miskin anak yatim piatu sebagai nafkah dari kewajiban kita orang yang ada. Bukan. Kalau itu kita pakai untuk PIL RW, itu peruntukannya saya kira sudah melenceng daripada aturan yang ditetapkan oleh agama kita. Sudah menjadi kepentingan pribadi. Bisa jadi, boleh jadi kita mengatakan ini zakatku, tapi mau tidak mau orang pasti beranggapan jangan-jangan saya dikasih begini karena memang dipilih seperti itu. Jadi tidak layak untuk kita berikan yang seperti itu, Bang One. Ya, bukan contoh yang baik. Ya, kasihlah zakatnya orang sesuai dengan peruntukannya dan bagikan mereka kepada 8 golongan itu. Tapi zakat harta bisa juga diberikan kepada untuk masjid dan kemaslahatan umat, ya boleh saja. Tapi kalau itu masuk, saya kira agak riskan ya kalau kita mengatakan masuk dalam golongan itu untuk diberikan untuk kita maju sebagai PIL RW. Tidak boleh dilakukan. Balik wali kota, kemudian yang kedua adalah membunuh ya, pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran dengan undang-undang kan beda itu. Kalau undang-undang itu memang dilindungi undang-undang. Kenapa mereka membunuh? Karena mereka yang dibunuh sesungguhnya mematikan karakternya orang supaya tidak meluas. Yang kedua, mereka dibunuh karena memang sudah masuk dalam kategori memang sudah wajib untuk dibunuh. Sama kalau kita di tanah haram ada namanya masjid Qisas. Jadi orang yang membunuh di situ, mereka ada saksi ataukah mereka menabrak orang lalu meninggal dunia, maka supirnya itu harus dikisas, itu dipancung. Iya, dipancung itu, karena itu sudah hukumnya begitu orang di tanah haram. Ya, kalau kau membunuh maka kau juga akan dibunuh. Artinya ini jangan sampai melebar, dan itu memberikan efek jerah kepada orang-orang yang mau melakukan pembunuhan. Makanya di situ ada namanya hukum kisas ya, kisas kalau ada yang dibunuh. Kalau ini orang yang seperti ini, algojo seperti itu, mereka kan tidak ada dosa seperti itu. Mereka hanya melaksanakan undang-undang, tugas negara. Ya, mereka hanya melaksanakan tugas. Nah, bagaimana dengan pembunuh bayaran? Betul, mereka melaksanakan tugas, tapi bedanya tidak. Apakah orang yang dibunuh itu sudah melalui pengadilan atau tidak? Apakah sudah ditahu kesalahannya atau tidak? Jangan sampai kita hanya sakit hati, lalu kita membayar, dan ingat orang yang membayar pembunuh bayaran itu sama-sama dosanya orang yang membunuh. Makanya tidak boleh. Makanya ada hadis Nabi yang menjelaskan al-qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Maksudnya kenapa sama-sama masuk neraka? Sama-sama punya niat. Tapi kalau yang algojo itu bukan niatnya karena mau membunuh, tidak, tapi mereka hanya menjalankan perintah, menjalankan undang-undang. Tapi kalau pembunuh bayaran, iya memang mereka tidak
mereka hanya membunuh bukan dalam artian apakah mereka terikat tangannya di kursi atau tidak, apakah mereka dalam keadaan di penjara atau tidak, tapi dia lepas saja, dia hanya dikasih disuruh hanya untuk membunuh. Beda halnya kalau dalam peperangan, ini sudah hak ya, membela negara, kemudian dia membunuh karena berperang, itu sudah masuk dalam unsur sudah keharusan yang seperti itu, dan itu dihalalkan yang seperti itu. Ya, kalau kita pembunuh bayaran itu beda konteksnya ya. Ya, boleh tidak saya bahasakan kalau misalnya pembunuhan lewat undang-undang itu memang sudah ada mandatnya dari Tuhan, kalau pembunuhan secara sakit hati pribadi itu bukan, tidak ada. Tidak ada. Artinya kan itu kan sudah ada ketetapan hukum yang dibuat oleh negara bersangkutan, ada regulasi yang sudah ditetapkan, makanya ditunjuk, makanya itu Algojo itu ditutup wajahnya. Ya, dan diperlihatkan. Kenapa? Untuk menghindari yang namanya dendam dari keluarga. Jadi makanya itu rata-rata kenapa hukuman pancung itu karena jauh lebih efektif sebenarnya daripada hukuman kursi listrik, ataukah digantung, ataukah ditenggelamkan, ataukah disuntik mati. Itu jauh lebih efektif itu ketika dia dipancung. Tidak menyiksa. Lebih sedikit penyiksaannya. Lebih sedikit, tidak menyiksa orang. Oke. Bang Aldi. Halo Pak Aldi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang pengaparan monitor. Oke, silakan. Iya. Jadi Senabosi Pak Aldi. Beberapa menit yang lalu. Bosi. Pagi, sore, siang, bosi. Begini juga di sini. Bosi lah dengan. Mendung lagi nih. Ya, Tapi mendung lagi. Bosi saja. Tidak seperti tempat lain banjir. Oh iya. Di depan rumah sempat banjir. Di belakang rumah sempat meluap airnya semalam. Bikin panik. Terkait banjir sih. Ya, mudah-mudahan Pondok Bahagia aman. Aman. Oh ya, kalau koro. Bukan apanya, ini jagonya orang masih umur berapa tahun nah. Berapa bulan nah. Oh iya. Oke, Pak Aldi silakan. Ya, alhamdulillah sudah hari yang ke-17 ya. Iya. Ini balik bolaku. Ini balik bolaku tokoh masyarakat. Papua Persumpah Nyamanan. Iya. Tapi kenapa tidak aku bicara nak? Ini bukannya saya mau bukan bertanya Pak. Ini kan Persumpah Nyamanan. Iya. Papua Nyamanan. Iya. Pokoknya tokoh masyarakat lah, orang yang terpandang apa. Iya. Tapi masalahnya dia tidak saling bicara. Dia pernah 5 tahun di sini. Tenetoero. Ya, masih itu. Masih juga ini. Bagaimana caraku ini bikin supaya nak cari ke sini si habis salah si B. Tapi susah Pak. Wambali bola masih bola. Jadi bagaimana ini kondisi kita seperti ini satu masyarakat orang-orang tua semua. Iya. Daliwan itu telungas tahun. Nah, di situ kan biasa kalau kita mau masuk dalam puasa saling memaafkan. Iya. Pak Aldi, tahu tidak sebab utamanya mereka tidak baku bicara? Agar-gara. Tidak saling juga saling kata-kata bagaimana. Cuma terjadi kesalahpahaman. Maksudnya ada kisah ini kan dijadikan saksi ketika ada acara perkawinan. Ada keterlambatan di situ, maka orang tua yang satu ini sifat dipanggil karena dia sudah ada, sedangkan yang satu tidak. Kenapa saya diganti? Sedangkan saya masih bisa. Tersinggung. Ketersinggungan salah paham. Iya, saya katanya tidak mau mencari uangnya ke dalam peluangnya. Masalahnya saya kan memang saya lambat, tapi kenapa saya digantikan? Saya benar ribut ini, Jadi ini yang satu tidak mau sholat berjamaah dia dikatakan dikatakan rumah, karena siapa tahu ada nanti bomnya di situ. Iya. Repot ini. Makanya masjid yang ada di Jalan Poros itu yang ditempati semua tokoh-tokoh masyarakat di situ, cerita kenapa itu itu
ya pengganti pembahasan lagi ke sana. Saya bilang, wah saya tidak tahu itu. Oke. Ada persoalan lain Pak Aldi yang mau ditanyakan mungkin? Iya itu saja. Oke. Iya. Karena tidaknya juga dilihat karena begitu. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Iya. Ya, Makan nih matahungan nih Pak Bang. Aldi, sudah lama betul ya. Ya. Dulu saya gini, saya ada kisah juga seperti ini sebenarnya lama, bertahun-tahun lama, bertahun-tahun. Tiba-tiba saya diundang di negeri tetangga kita di Malaysia. Iya. Saya diundang ke sana Idul Fitri. Ya, 10 terakhir Ramadan saya sudah di sana. Idul Fitri di tempat itu. Ternyata saya disampaikan sama masyarakat, ada ini tokoh masyarakat. Pak Ustadz, kenapa tidak baku ngomong? Sudah lama kah? Oh, lah bertahun-tahun sudah. Wih. Wah, betul itu. Jadi saya kenal dengan baik, tapi saya tidak berusaha mendamaikan, enggak. Saya tidak berusaha untuk mempertemukan, tapi biarlah nanti di khutbah Idul Fitri baru saya singgung. Iya. Saya singgung begitu. Jadi ketika saya khutbah Idul Fitri, saya angkatlah itu, memutuskan silaturahmi seperti ini tidak diterima salatnya. Karena hadis Nabi mengatakan seperti itu. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya ketika mau Idul Fitri itu kan Nabi bertakmin 3 kali. Nah, bertakmin, amin, amin, amin. Lalu sahabat tanya, ya Rasul, kok khutbah Idul Fitri ini amin 3 kali belum apa-apa, kok amin 3 kali? Tidak ada hujan, tidak ada badai. Apa kata Nabi? Saya itu waktu mau khutbah, itu kok tiba-tiba Jibril berbisik kepada aku, ya Rasulullah, maukah kau mengaminkan di hari raya yang hari raya ini, 1 Syawal ini? Nanti saya berdoa, tapi engkau yang mengaminkan ya Rasulullah. Kata Nabi, silahkan Jibril. Lalu apa kata Jibril? Ya Allah, 3 doanya ya. Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah puasanya dengan sholatnya kalau ada suami istri, ada istri yang durhaka kepada suaminya dan belum minta maaf. Amin. Amin. Pertama. Kata Nabi, amin. 2, janganlah engkau terima ibadah puasa dengan sholatnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Amin. Dia mengatakan amin. 3, janganlah engkau terima orang-orang ibadah puasanya dengan sholatnya orang yang memutuskan silaturahminya. Kata Nabi, amin. Nah, ternyata ini masuk golongan ketiga. Saya bahaslah itu. Akhirnya orang yang saya tidak tahu kalau orang ini yang berselisih, akhirnya dalam kemudian menangis dia. Iya, tamak kalian. Menangis lama kemudian, wah dia panggil lah itu orang. Sudah dipanggil minta maaf. Ada empang nggak nasang. Oh gimana tuh aja loh. Ada empang nggak nasang kasih. Meta tuh kapal di bawah ada maku karena ada peristiwa yang lalu. Tapi saya tidak ungkit juga peristiwa apa. Tapi alhamdulillah sejak itu dia sudah agak baikan. Datanglah orang itu sama saya, Ustaz terima kasih banyak. Kenapa? Wah ini mana ada kasih. Alhamdulillah. Wah Riona, luar biasa. Oke angka barakan nasang keloki mai. Alhamdulillah. Jadi Pak Aldi seperti ini ya. Jadi boleh jadi ada hal-hal yang nanti itu Pak Aldi yang bisa menyentuh hatinya bahwa disampaikan saja bahwa orang yang memutuskan silaturahmi itu maka ibadah puasanya, sholatnya tak gantung istilahnya. Tergantung tidak sampai kepada Allah sebelum hubungannya baik. Kan itu kan kita hablum minallah. Hablum minallah itu kan sholat. Hablum minan nas itu adalah hubungan kita dengan manusia. Tangga. Nah kalau hubungan ini salah satunya tidak bagus maka tidak diterima ibadah kita. Nanti ibadah itu diterima setelah kedua-duanya bagus. Iya. Baguslah sholatnya, bagus hubungannya kepada manusia kan hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, itu harus diperbaiki itu. Jadi makanya bahaya kalau tidak diperbaiki ini. Jadi pola ini mungkin karena kalau Jumatan pasti dia nasi di masjid. Kalau Idul Fitri itu biasanya satu kampung satu tempat. Mungkin bisa minta tolong bici-bici panuna pacara mana? Siapa ya atau gini, siapa yang dituakan dalam masyarakat itu? Iya. Apakah imam atau siapa saja atau kebetulan ada Pak Camat atau Pak Lurah? Maka fasilitasilah sebagai tokoh masyarakat, damaikan mereka. Karena itu sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sila itu artinya tali, rahim itu artinya kasih sayang, silaturahim itu adalah hubungan tali kasih sayang. Jadi siapa yang paling bagus di sini di antara kedua orang berselisih adalah pihak yang ketiga. Siapa pihak yang ketiga itu? Ialah pihak yang mendamaikan. Ya. Masa JK saja negara mendamaikan? Ya, tapi kok makanya kan jatuh ke Ustaz mah cerita neraka. Iya kok baca mak. Jadi kan bagusnya karena dia tokoh masyarakat, maka ya harus ditangani juga bisa dari pemerintahan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang Gune. Kita berbicara pagi dirinya. Ya.
Ini contoh di daerah Pangkep itu kan rata-rata punya empang. Iya. Iya. Jadi kalau pas melok nina panen hartanya ini, anggaplah Dimas ini punya harta, Ya, insya Allah. mau Amin. panen, Pak boleh banjirin. Iya. Nih, Begitu semua isi Bisa jadi. kapulunya lari kemana-mana. ya, tamu bolana, bangun nih. Sama bulaku, sama lalenge, nala towe. Bagaimana hukumnya ini, Bang Bude? Iya. Balena gitu ya, Le. Iya. Ada juga sering kejadian paluran latte, paluran rambutan, kecelakaan. Silakan. Iya. Itu masyarakat sana hero, supirin aja pangi latte dulu, Iya. yuk nampak. Pada sana nasi kulen nunggang, atau minyak Ya. minyak goreng tak boleh. Nampak timah mana yang jadi kena? Ada juga di daerah Pangkep ini baru-baru Bang Bude, paluran balik. Oh iya. Ah, Silakan itu kasihan ya. paluran balik, memburu waktu. Apa iya kau terlambat pare-pare nama to pasal sama kampung terlambat masih polinya. Jadi dia harus cepat. Akan dipangkep. Tapi masyarakat itu balena dulu, nah tolong. Iya. Jadi bagaimana hukum dalam agama ini seharusnya kita tolong orang, tapi dulu balewe yale silu mulai. Iya. Bagaimana dia mengambil hartanya ini orang, hukumnya apakah dia dianggap pencuri atau bagaimana? Karena kecelakaan orang balena minta tolong. Iya. Maka dulu tuh kecelakaan maka ada maga nih kasih tanya supirin sana maga nih toko jangan pikirin ke maga supirin lah. Oke. Bagaimana hukumnya Oke, itu, Pak Bude? dimengerti. Iya. Bang Gede. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana itu, Bang? Iya, enggak usah lah masalah itu ya. Kita saja di sini kalau ada kecelakaan, orang tidak langsung tolong orangnya, tapi langsung posting. Nah, foto jolo, orang merintih kesakitan, kok foto lagi. Ya, Ya. siapa tahu niatnya minta pertolongan. Iya, karena sudah banyak, harusnya kan dibantu memang dulu, di belakang itu kalau kita mau posting. Nanti iya. misalnya ada penanganan di rumah sakit, baru kita foto orangnya, dari keluarganya, baru bisa kita Ya, siapa tahu ada laporkan. keluarga. Jangan langsung di tempat kejadian. Ya. Ya, bagaimana nih Bang Gede? Ini kan, itu subhat itu Bang One. Labak bawang ini balewi. Iya, Nah, bangun nih. Subhat itu, subhat. Ya, saya juga ada peristiwa waktu di daerah Wajo itu, daerah Kalola itu, banjir kan, meluap itu sungai apa namanya, Danau Tempe. Iya. Ya. Wah, ada yang di situ yang memang penangkaran ikan di situ. Iya. Memang keluar ikannya dari empang itu. Akhirnya banyak masyarakat yang pergi mak jala bale, dia diambil. Tapi ada satu orang yang dia tidak pergi. Ketika ditanya kenapa tidak pergi Pak, ambil jala ikan semua orang jala. Bukan ikan itu, ikannya orang lepas. Jadi, oh begitu ya? Iya. Saya bilang ini orang bagus sih pemahaman agamanya. Kenapa? Meskipun ikannya orang yang keluar begitu, itu kan bukan harta. Artinya meskipun dia sudah dianggap liar, tapi kan orang masih punya usaha mungkin untuk menangkapnya atau bagaimana. Kecuali kalau yang punya empang sendiri mengatakan, tikam mau Pak, halalan itu. Tidak ada masalah, tidak ada masalah seperti itu. Tapi dia memeliharanya berapa tahun, tiba-tiba keluar dari empangnya, kok bisa menjadi milik umum. Ini menjadi subhat, ya bisa malah sedikit lagi menjadi haram. Subhat namanya itu. Kemudian sama kalau ada yang penjual ikan, pemburu lassi, rambutan, kecelakaan, tapi yang ditolong dulu rambutannya tuh. Itu subhat, ya. Jangan memakan harta yang seperti itu. Itu batil. Orang sudah susah, kau ambil lagi punya orang. Ya harusnya kita tolong orangnya. Pasti kau akan dikasih kalau mereka sudah selesai. Nah, ini pernah waktu saya kecil ada kecelakaan ya, pemain sepak bola. Nah, kebetulan waktu tabrak dengan mobil truk. Ternyata mobil truk itu membawa soda, mobil truk yang pengangkut minuman, bawa krim soda, bawa kecap, bawa cuka. Ya, terus ketika mereka dikejar, lari masuk di tongkrongan. Begitu sampai tiba di pintu, di depan pintu gerbang rumah salah seorang warga. Dan itu bulan pas sapi. Langsung masuk. Begitu ditolong, mau dianiaya sama yang mau dimasak. Ada masa kan, dikejar pakai mobil. Ternyata itu pemain sepak bola, ya, mobilnya ditabrak. Akhirnya mereka minta perlindungan, tidak dibiarkan naik di atas rumah, bukan ditahan. Bapak mau aniaya orang, tidak. Lihat datang di rumah saya untuk minta perlindungan. Ya, enggak usah. Akhirnya dihalau, akhirnya terjadi negosiasi.
Oke, selesai, tidak jadi dianiaya itu orang. Begitu mereka ditanya kenapa bapak sampai mau dipukul, kecelakaan pak, baku serempet mobil. Ya. Itu masyarakat itu bondong-bondong pergi ambil kecap, ambil cuka, ambil krem soda, minum. Saya bilang astagfirullah, ini tidak layak sebenarnya begini. Iya. Saya punya orang tua, jangan ada yang mendekat di situ. Jangan sekali kau ambil anunya orang, karena itu bukan hakmu. Ya, bukan hakmu itu. Tapi pada akhirnya mereka juga berterima kasih. Mereka kasih juga kita kecap atau apa. Bilang, itu pun ditolak. Jangan, ini bukan milik Bapak. Nah, begitu. Akhirnya disinilah kita butuhkan pengertian dan pemahaman masyarakat kita. Makanya makin tinggi cara memahami kita agama, makin kita punya akhlak. Iya. Makin kita punya adab, makin bisa menghargai orang lain. Iya. Sebab kapan dalam beragama kita hanya memahami, hanya mungkin tidak secara keseluruhan, maka begitulah modelnya. Iya. Anunya orang, anunya juga. Anuta, gitu. tanya tahu. Iya. Ya. Bahaya sekali sebenarnya. Kalaupun misalnya mau diamankan, sebaiknya diamankan saja. Saja. Nanti setelah peristiwanya sudah agak mendingan, nanti bagus, diserahkan. sampaikan, ini anuta pak diamankan. Ya kok bonyo, tahu bonyo, asal itu mandre. Ya kamu memang bukan anunya orang. Siapa tahu di situ ada titipannya orang. Ya. Kita ambil titipannya orang itu, amanahnya orang. Kecelakaan Tony kasih masuk ke Tony, masuk ke Tony ya. Ini yang bikin susah orang. Jadi janganlah membebani seseorang ya. Ya, Pak Chandra sebentar, saya ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum. Bolehkah zakat fitrah yang diterima itu dipakai untuk membayar zakat fitrah lagi? Iya. Memang salah satu tujuannya begitu, apalagi fakir miskin. Fakir miskin, mereka tidak punya apa-apa, mereka disakatkan, diberi zakat. Lalu kan itu kan zakat fitrah kan kewajiban setiap individu. Iya. Kewajiban setiap individu. Lalu zakat itulah dia bayarkan kembali zakatnya dia. Makanya itu biasanya kalau zakat fakir miskin begitu dilebihkan. Yeah. Kenapa? Karena ada yang dipakai berzakat, ada juga untuk dia makan. Nah, gitu. Tapi boleh tidak Pak Ustadz kalau misalnya ada orang yang zakat, misalnya dia pakai 48 misalnya, 48. Nah, dia zakatkan ke orang miskin. Orang miskin ini membayar dengan 44 atau 40. Boleh tidak? Iya, karena dia yang dia makan kan bukan yang 48-nya. Oh iya. Yang dia makan hanya 40-nya. Ya, supaya kata sar-sar. Iya, memang begitu modelnya. Tapi tanya bicara sar, sebenarnya ya, bukan masalah keuntungan. Maksudnya kan begini, orang berzakat sama dia, artinya 48.000 kan? 48.000. Oke. Kemudian dia berzakat yang paling rendah. Karena memang tidak ada yang bisa disakatkan kecuali itu. Yang kedua, memang makanannya apa? Tidak tentu dia. Kadang-kadang harus makan jagung, kadang-kadang harus makan singkong. Iya, pernah makannya Andrina Pak Ustaz ke nasi berkah Bologo. Betul. Kalau ada nasi berkah dari Bologo, alhamdulillah. Iya, silakan Pak Chandra. Boleh zakatkan. Boleh telepon di. Oke, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Silakan untuk yang mau telepon. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Alhamdulillah. Begini Pak Ustaz. Iya. Setiap kejadian-kejadian itu, entah itu baik atau buruk, itu katanya ya semua itu dari Allah ya. Ya, sudah ditentukan. Jadi seperti kecelakaan itu apa saja, kalau dia yang mau marah, hanya jangan marah, itu semua kehendak Allah. Iya. Nah, seperti terjadinya kecelakaan tabrakan misalnya antara cowok dengan cewek, ya kan? Kalau itu terjadi kecelakaan itu, kalau mobil yang tabrakan itu penyoknya ke dalam, tapi kalau yang ini keluar. Nah, gitu ketahuan. Begitu bermacam-macam lah, amarah di situ, ada yang marah mau membunuh lah apa. Tapi ada yang menasihati jangan, ini semua kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi kalau bukan yang menghendaki. Iya. Nah, jadi seakan-akan kesalahan seperti ini tidak terlalu dipersoalkan. Jadi gimana ini Pak Ustaz? Iya. Gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dimaksud di sini adalah semua kejadian itu memang sudah masuknya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz ya. Sudah tertulis dalam kitabnya Allah. Bedakan dulu gini Bang Dimas, Insa Mesra, Pak Chandra. Iya. Bedakan itu antara ketentuan dengan takdir Allah. Ya.
ketentuan itu, takdir Allah kan beda. Kalau takdir itu sudah terjadi, Iya. ya. Kalau ketentuan kan belum. Oh iya. Contoh gini, ketentuannya itu kalau kepala dibenturkan di tembok, yang sakit tembok atau kepala? Kepala. Kepala. Nah, kita buktikan, kita benturkan betul. Ternyata memang betul adalah kepala yang sakit. Iya. Berarti kalau sudah terjadi, berarti itu namanya adalah takdir. Takdir. Kalau belum terjadi masih ketentuan. Nah, sekarang kejadian yang berlaku di muka bumi, kalau dia baik itu kehendak Allah. Kalau dia buruk bukan kehendak Allah. Iya, iya. Kenapa? Karena manusia itu adalah kompleks. Iya. Kompleksnya adalah dia bisa melampaui malaikat, tapi dia bisa balhum kal an'am, lebih rendah daripada yang namanya binatang. Iya, iya. Makanya kalau terjadi tabrakan laki-laki dan perempuan, maka itu bukan kehendak Allah di situ. Tapi itu adalah kehendak nafsu kita. Ya, tabrakan tanda petik ini ya. Iya, artinya kan gini, apakah takdirnya seperti itu? Ya, tidak, takdir kan bisa dirubah. Karena Harus belum diperbaiki dulu. terjadi. Iya, takdir bisa dirubah. Bagaimana merubah takdir? Ya dengan dua. Pertama usaha. Bagaimana usahamu? Ya menghindarlah dari laki-laki dumbelang, menghindarlah dari perempuan yang seperti yang selalu menggoda Anda. Kan itu usaha kita. Iya. Yang kedua dengan doa. Ya Allah, kuatkan imanku ya Allah. Beri aku kekuatan untuk menghindari perbuatan seperti ini. Ya kan itu doa. Jadi makanya di sini bisa dirubah. Makanya kata Allah, "Faman sa'al yu'min wa man sa'al yakfur." Dikasih kebebasan manusia. "Faman sa'al yu'min." Kalau kau mau beriman, berimanlah. "Wa man sa'al yakfur." Kalau kau mau kafir, ya kafir. Saya sudah kasih kau modal, ada akal, ada hati, ada nafsu, akal untuk berpikir, kemudian hati untuk menerima kebenaran, nafsu itu untuk bagaimana kemaslahatanmu di dunia. Kan dikasih pilihan kepada kita. Oke. Gitu. Jadi tidak semua kita katakan bahwa kalau begini, tidak. Allah ketentuan seperti ini, Allah itu menghendaki manusia berbuat baik, tapi melarang berbuat yang tidak baik. Nah, berarti perbuatan tidak baik bukan kehendak Allah, tapi perbuatan baik memang Allah ridai seperti itu. Oke. Nah, itu harus dipahami dengan baik. Ya. Jadi jangan dikit-dikit pengalatan melo ye. Oh enggak. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, tadi Ustaz, Iya. ada dulu pernah saya dengar Iya. terkait masalah soko menyogo ini Ustaz. Iya. Yang menyogo dan yang disogo itu berdosa. Ar-rasu wal murtasi finnar. Bukan berdosa, sama-sama masuk neraka. Ya, langsung nih. Sama-sama masuk neraka. Iya. Nah, otomatis orang yang melakukan penyogokan untuk satu hal tertentu untuk kepentingan pribadinya berarti haram. Iya. Iya. Nah, penghasilan yang didapatkan dari itu berarti Iya, haram. haram juga. Iya. Hasilnya. Ya, haramkah kami menerima dan mengkonsumsi pemberian dari terkait masalah yang tadi? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak. Kedepan Iya. sebetulnya caleg kemarin ini kan lagi ya, begitu. marak-maraknya juga. Iya. Jelas itu kalau kita ikuti dari hadis ini, ar-rasiu wal murtasiu finnar. Orang menyogok dan disogok sama-sama masuk neraka. Tapi kan di sini ada dua versi. Ya, Iya. sebagaimana kan beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa ada orang dianggap menyogok tapi tidak menyogok, tapi karena dia hanya berusaha mengambil haknya. Nah, gitu. Ya, itu pendapat Prof. Abdul Somad, dilihat dari beberapa kitab yang dibaca, kemudian dia mengambil kesimpulan, artinya bukan dia berpendapat, Iya. tapi pendapatnya ulama-ulama di Madinah dengan di Mesir yang dia pakai. Kemudian ada orang yang betul-betul bukan klasifikasinya, tapi yang beri uang dia terpilih, maka itu namanya menyogok. Iya, Nah, iya. kalau ini modelnya berarti itu masuk dalam arti sogokan. Tapi kalau dia kualifikasinya memang sudah benar, dia S1 misalnya, dia sarjana, dia kualifikasinya sudah dengan hukum atau ekonomi, atau dia pendidikan, dan dia layak untuk di situ untuk perbaikan, maka itu tidak dianggap menyogok, tetapi dianggap untuk berusaha mengambil haknya, jangan sampai orang lain mengambil haknya. Nah, itu berusaha melindungi dirinya. Nah, bagaimana untuk tobatnya? Gampang. Bapak yang menerima, berapa yang diterima misalnya kita mau bertobat, gampang tobatnya. Kembalikan uang itu atau masukkan saya di masjid. Dengan niat bahwa saya niatkan ini untuk sedekah orang yang memberi saya, maka Bapak dapat pahala,
orang yang memberi juga dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama-sama dapat gitu. Iya. Kalau terlanjur misalnya sudah dibelanjakan Pak Ustadz, mungkin pesipuluh ingin boleh diganti saja, Iya. saja. Karena kita tahu, oh ini sesuatu yang tidak benar. Begitu juga misalnya kalau orang yang terpilih dan mau tobatnya, ya kembalikan uang masyarakat dengan catatan bahwa meminta maaf kepada masyarakat yang kita tempati. Iya. Nah, itu gampang begitu. Lalu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Une. Ini kan penjualan itu kan dilarang oleh agama Islam ya. Apa itu, Bang Une? Penjual manusia. Kita jual. Tapi ada kejadian sering itu di rumah sakit. Dia nulis biaya karena jadi dibayar dengan harga rumah sakit, tapi milu itu mau tuan duit. Maka akalnya anakku tapi alik kasih 10 juta. Bagaimana hukum Islam itu? Apakah dia menjual anaknya? Karena diperjelas Bang Une. Ya. Diperjelas. Ya. Memanai nah balik ke rumah sakit atau bagaimana? Ya, makor kan maksudnya dia itu apakah kondisinya dia hamil, tidak mau hamil tapi karena hamil? Ya. Nafirannya anak-anak tapi milik duit. Di uang pengganti. Ada juga orang mega anak-anak. Cok nih para kemana anak-anak mungkin karena ekonomi. Karena anak anakku tapi biaya rumah sakitku wajarkah? Balai kuliah BPJS na itu ada tukar duit. Jadi apakah dia menjual anak yang begitu Bang Ude? Ya, masuk kategori menjual menjual orang. anak. Ya. Waalaikumsalam. Human trafficking. Bedakan dan yang namanya perdagangan manusia Iya. ya dengan hal yang seperti ini. Kalau yang terjadi yang dibahasakan oleh Bang One tadi itu kan kondisi darurat sebenarnya. Iya. Makanya itu pertama kasusnya karena terlalu banyak anaknya. Dikasihlah orang dengan minta bayaran juga. Pelihara anakku karena saya tidak mampu lagi membiayainya. Itulah kenapa pemerintah itu melahirkan yang namanya sistem yang namanya KB, keluarga berencana. Sebenarnya bukan membatasi, tetapi bagaimana menjaga jarak kelahiran antara anak satu dengan anak yang kedua. Yang kedua memberi kondisi ibunya juga supaya sehat pada saat melahirkan. Itu yang dijaga. Kemudian peristiwa yang kedua, ada biaya. Tiba-tiba saya tidak mau hamil tapi hamil juga. Akhirnya terpaksa dia jual itu anak, diberikan kepada orang lain dengan misalnya tambah biaya misalnya 15 juta atau bayar ongkos rumah sakit. Ini kategorinya bukan sebenarnya menjual ya. Dia hanya istilahnya apa, kalau mau dikatakan barter atau apa. Yang ada itu yang dimaksud dalam penjual anak itu penjual manusia atau perdagangan manusia adalah mereka mempekerjakan orang, ya, jual misalnya TKI, saya yang ngurus, oke, gajimu sekian bulannya, saya ambil semua, saya hanya kasih kau sekian. Itu namanya menjual, ya, menjual tenaganya orang punya gaji, kau ambil gajinya, tapi kau hanya berikan sedikit karena dianggap bahwa masih ada utangnya kalau saya mengurus. Ya, perdagangan manusia. Ada juga perdagangan organ manusia, organ tubuh manusia. Itu haram semua hukumnya. Boleh jadi Pak Ustaz, orang tua ini memberikan kepada orang lain karena dia berpikir tidak sanggup untuk membiayai. Dia layak untuk memelihara itu. Dan saya ada dapat kasus di Makassar. Saya tanya, kok ada anaknya lagi Bang ini begini? Enggak, ada orang kasih bawakan Kak karena dia mau pulang ke kampung halamannya, tidak punya biaya, terpaksa maka ini ada anak diberikan kepada saya hanya melalui pengadilan penyerahan anak itu. Kemudian saya bayar biayanya sekitar 15 dan 30 juta. Iya. Nah, mungkin bisa hemat saya ini Pak Ustaz. Mungkin hubungan antara anak ini dengan orang tua tidak harus putus supaya tidak dilebeli penjualan itu ya. Iya. Artinya hanya istilahnya barter ya. Kalau bahasa halusnya, tapi bukan menjual, tetapi ya ada kondisi ekonomi yang membuat dia seperti itu. Dan itu dianggap darurat, maka bisa saja dilakukan seperti itu. Oke. Karena kalau sama saya tidak sanggup membiayai. Kalau saya juga ingin melihat anak saya mungkin tumbuh dewasa seperti orang-orang yang lain, normal, dapat penghidupan yang layak, dapat pendidikan, ya boleh jadi kan seperti itu modelnya. Oke. Ada pertanyaan lewat Facebook ini. Ibu tanteku jadi.
Bagaimana hukumnya Ustadz orang yang menggadaikan sawah? Seharusnya seperti apa? Gadai sawah dalam fikih rihai itu memang dibahas. Gadai sawah, saya gini, 30 are misalnya, oke, gadai sama saya 30 juta. Iya. Gitu ya. Tapi dia garap itu sawah. Kalau dia produktif sawahnya, sawah produktif misalnya, ketentuan palingnya bisa 5 kali dalam 2 tahun, maka tinggal tekeng kontraknya berapa tahun kita gadai. Ya, berapa tahun penghasilannya. Sama kalau gadai misalnya, tidak sama ya kalau gadai sawah dengan empang, beda. Kalau gadai empang itu biasanya kontrak 5 tahun. Apa kontrak, apa kata niang. Saya kontrak empangmu 5 tahun. Oke, bayar berapa? 500 juta. Maka uang itu tidak kembali 500 juta. Kita garap itu empang, hasilnya kita semua yang ambil. Sudah sampai 5 tahun ya, kembalikan kepada yang punya. Oh, tidak nak kembalikan itu Tidak ya? dikembalikan uang. Itu kalau empang. Empang. Kalau sawah sama penghasilannya dengan empang, maka tidak kembali uang. Saya 30 juta, oke. Saya hanya garap terus, semua penghasilannya sambil, ini sawah produktif ya. Bagus penghasilannya, sawah produktif. Maka sampai 5 tahun, maka saya serahkan kembali dan uang saya tidak kembali. Ya, tapi kan banyak praktek juga Bang Ude, gadai nanti bisa diambil sawahnya kalau udah kembalikan itu uang anunya, uang awalnya. Betul. Itu kan biasa ada perjanjian. Tidak apa-apa, boleh dilakukan seperti itu. Itu dibahas dalam fikih rihai dan itu tidak termasuk riba. Ya, kenapa? Karena uangku juga kau pakai. Hasil yang selama digadai itu bisa dibagi bukan dua riba hasilnya. itu. Misalnya gini, paling bagus kalau saya gadai sawah. Bang Dimas punya sawah 30 are, saya gadai. Anda gadai sama saya. Oke, 30 juta. Saya pinjam 30 juta. Iya. Tapi Bang Dimas sendiri yang garap itu sawahnya. Supaya tetap ada penghasilannya. Jadi hasil dari sawah itulah kita bagi dua. Keluar pupuknya, keluar ininya, sudah hasilnya tinggal berapa penghasilannya 4.500.000. Oke, kita bagi dua lah itu 4.500.000. Bang Dimas dapat sebagian, saya dapat sebagian. Nanti kalau uangnya cukup, mau kembalikan kembali itu sawah, silahkan bayar kembali 30 juta. Itu dibahas dalam fikih rihai. Tapi durasi penggadiannya itu Bang Ustaz, kalau misalnya tentu juga. Tidak harus jelas durasinya 5 tahun harus kembalikan uangku. Tidak juga, tidak ada perjanjian begitu. Tergantung, kalau misalnya 1 kali panen sudah ada muannya, kembalikan, boleh. Oh iya. Nah gitu. Tidak ada ketentuan. Oke, mungkin begitu Tante Haji. Mega kita kalau Tante Haji. Ya, banyak di Sidrap banyak orang seperti itu. Ya, orang Sidrap kalau panen bisa diajak-ajak. Boleh. Oke, masih ada waktu kita sekitar 3 menit. Kita tidak masuk kayaknya untuk tema hari ini. Iya. Kayaknya di luar semua karena dari awal sudah pertanyaannya sudah di luar itu. Oke, kita masuki tema dulu sedikit ya. Minta maaf Bu Handayani karena waktu juga masuk tema sedikit. Sebentar malam kita berbicara tentang memelihara lingkungan hidup. Jadi dalam praktek pendidikan agama Islam sesungguhnya bahwa manusia itu diciptakan dalam 2 karakter. Pertama, mengharuskan dia sebagai seorang khalifah. Yang kedua, menjadikan dia sebagai seorang hamba Allah. Kalau dia sebagai khalifah, maka dialah bertugas untuk memakmurkan dunia dengan segala isinya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ma tara fi khalqir rahman. Tidakkah kamu melihat ciptaan Tuhan Ar-Rahman yang Maha Pemurah, min tafawut, sesuatu yang tidak seimbang. Tafawut itu tidak seimbang ya. Farji'il basara hal tara min futur. Maka pandanglah berulang-ulang, adakah yang kau lihat yang tidak seimbang dari ciptaan Tuhan itu? Iya. Jadi semuanya, langit dengan bumi. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada darat, ada lautan. Itu seimbang. Maksudnya seimbang apa? Di laut lebih banyak makanannya manusia kan? Iya. Kenapa Allah katakan, bahkan hasil penelitian memang sebenarnya itu sudah rahasia umum bahwa luas lautan lebih luas lautan daripada luas sepertiga daratannya. Ya, kenapa harus lebih luas? Itu kan seimbang. Kok bisa seimbang Ustaz? Ya namanya seimbang kan sama-sama. Padahal ini tidak boleh sama ke dalam seimbang menurut Allah, karena di situlah lebih banyak makanannya manusia. Coba lihat, hampir tiap hari kita makan ikan. Apakah ikan habis? Tidak pernah habis. Kan tidak. Makanya itulah gunanya diluaskan lautan. Andai kata lautan tidak luas, banyak manusianya. Nah, itu tidak seimbang itu. Selesai capur maning.
laki-laki berbanding perempuan, berapa? 5:1. Apakah seimbang? Ya seimbang, karena ada namanya poligami. Ya, ya. Tapi coba kalau laki-laki 5:1 perempuan, terima lagi. Sedangkan saja ini banyak perempuan, nah satu laki-laki, itu ada orang yang tidak bisa kalau bukan dia. Oke. Nalak julope. Iya. Ya gitu. Salam sama Ustaz nak. Ya, kan tadi nak baca nih Pak Ustaz. Selamat. Closing Pak Ustaz mungkin 2 menit. Oke. Baik, insan mesra bahwa saya ulang kembali, kita sebentar malam adalah masuk dalam tema memelihara lingkungan hidup dan memelihara kebersihan. Dengan catatan bahwa siapa yang beribadah sebentar malam maka dia akan mendapatkan ridha Allah dan ridha dari kedua orang tuanya. Insan mesra bahwa apa yang diamanahkan Allah kepada manusia sebagai khalifatan fil ard, yakni orang yang memakmurkan dunia, maka disinilah kita, dunia ke tempat tinggal kita, dunia adalah jembatan menuju kita ke akhirat. Maka zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berapa banyak kerusakan yang terjadi di laut dan di darat, itu akibat ulah dari tangan manusia itu sendiri. Iya. Maka jangan pernah heran ketika terjadi bencana alam, karena kita sendiri yang menggunanya. Iya. Yang kedua, karena kita tidak pernah memelihara lingkungan hidup kita. Maka pelihara lingkungan kita, terutama yang namanya kebersihan, az-zahur minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz untuk hari ini, dan untuk Anda yang mempunyai pertanyaan bisa dikirim ke WhatsApp Radio Mesra. Mungkin besok kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan Anda. Program ini bisa disimak melalui YouTube Radio Mesra Kota Parepare, dan juga besok jam 6 di Mesra 102,8 FM, atau bisa disimak juga di Facebook Mesra Radio Parepare. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. www.radiomesra.com